Ketika di Dewi Sri di malam hari, mata pasti langsung tertuju pada gerai kecil di awal kita sampai di desa Dewi Sri. Sebuah gerai dimsum yang bernuansa ala-ala kafe yang menarik di mata. Di balik aroma dimsum yang bikin lapar ini, ada sosok yang memulai semuanya dengan penuh semangat dan kreativitas. Yuk kita ngobrol langsung sama pemilik Alka Dimsum. Ini dia, Bang Ali. Halo Ajri. Apa kabar Bang Ali? Alhamdulillah sehat, Jri. Nah, ini nih Bang, coba ceritain dikit nih, gimana sih awalnya kepikiran buat bisnis ini? Buat bisnis Alka Dimsum ya? Iya. Kalau buat Alka Dimsum sih sebenarnya awal mulai kepikiran ya karena saya suka dimsum sih. Tapi ya kita nggak muluk-muluk namanya manusia ya kan. Jelas karena uang. Tapi kesalahan jalannya ya karena suka dimsum. Nah, udah berapa lama sih Abang ngejalanin bisnis ini? Alka Dimsum, alhamdulillah tahun ini 2025. Kita di bulan Mei nanti bakal udah 4 tahun berjalan. Oke, cukup lama ya Bang ya? Nah, gimana sih awalnya kepikiran namain Alka Dimsum? Sebenarnya arti nama Alka Dimsum ini apa nih? Nah, sebenarnya Alka Dimsum itu sendiri ya. Alka Dimsum itu sendiri sebenarnya singkatan dari nama saya. Nama saya kan Muhammad Ali Holwat. Nah, jadi Alka itu diambil dari Ali Holwat gitu. Nah, apa sih yang ngebuat Abang yakin buat ngejalanin bisnis ini? Potensi apa sih yang Abang lihat dari sini gitu? Awalnya sih saya melihat pangsa pasar dulu ya. Pangsa pasar, target pasar itu siapa-siapa aja. Nah, alhamdulillah waktu saya searching, waktu saya lihatlah pangsa pasar di kampung saya, dan ternyata memang teman-teman saya banyak kok yang suka dimsum. Tapi ya awal mulanya sih saya dari teman-teman saya dulu ya, dari ibaratnya pangsa pasar yang kecil dulu, yaitu circle teman-teman sendiri, dan mereka suka dan saya coba sendiri. Nah, menurut Abang apa sih yang ngebuat dimsum Abang nih beda dari yang lain gitu? Kalau itu sih, kalau penilaian saya ya, saya juga nggak bisa bilang apa yang bedanya ya. Cuman saya ngertinya dimsum ya dimsum yang seperti ini gitu. Memang ibaratnya dimsum yang kalau orang luar bilang mahal. Banyak dulu orang kampung saya bilang mahal. Tapi ketika mereka rasain rasanya, ternyata ini wajar dengan harga segitu gitu. Berarti yang Abang jual ini dimsumnya dimsum premium ya Bang ya? Iya, dimsum premium. Oke, nah selain dimsum produk apa lagi sih yang Abang tawarin di sini? Nah, selain dimsum ya, kalau di Alka Dimsum sendiri juga banyak sih soft drink. Soft drink bermacam-macam juga ada. Dan kita juga ada kok makan makanan seperti nasi goreng atau makan makanan pendamping berat lainnya, itu ada. Nah, ada nggak sih menu best seller yang biasa dipesan pelanggan gitu? Nah, kalau kita ngomong menu best seller ya di Alka Dimsum sendiri, sebenarnya menurut saya ya, semua best seller. Kenapa saya bilang semua best seller? Karena setiap saya stok habis. Setiap saya stok habis kan, bener kan? Bukan sombong, enggak. Tapi memang semua best seller bagi saya, karena saya yang penjualnya. Tapi kalau memang saya lihat dari banyak minat pembeli, mereka lebih suka ayam sih, ayam ya. Nah, dan kalau dia bagian yang lainnya, tempe kulit tahu, itu mereka dominan lebih banyak suka. Nah, ada gak sih tantangan dalam Abang ngejalanin bisnis ini ya, yang sempat Abang mikir itu untuk nyerah nih untuk ngejalanin bisnis ini? Kalau ngobrol soal tantangan ya, sebenarnya sih kalau tantangan tuh selalu ada sih. Bahkan pernah pada titik itu aku juga pingin nyerah. Kenapa? Pada titik itu karena kayak aku gini, kok akhir-akhir ini kok dimsum aku menurun ya. Akhirnya dimsum aku menurun ya. Tapi ketika aku udah tutup kan dengan jauh dari target pada hari itu, aku tutup nengok ke langit gini. Oh mungkin memang rezeki dari Tuhan seperti ini hari ini. Coba aja lah besok bagaimana rezeki. Yang penting aku jangan nyerah gitu aja. Itu sih tantangan aku waktu itu. Makanya waktu itu aku buat gebrakan baru, terobosan baru ya dengan apa salahnya kita membuat promo. Gitu dengan ya ibarat rugi-rugi sedikit lah. Gak masalah kalau itu. Nah, kalau bukan dimsum nih, kira-kira makanan apa sih yang bakal Abang coba jual nih? Makanan lain ya. Sempat sih saya juga berpikir untuk apa mau jual dimsum doang ya. Apa nggak pengen coba yang lain. Pernah saya sempat berpikir sih. Tapi saya lebih berpikir seperti ke junk food sih. Junk food yang memang ibaratnya orang beli, rasain enak, habis, beli lagi. Jadi repeat ordernya dapat. Nah itu saya sempat berpikir seperti burger atau ini ya, atau kebab. Mungkin tuh saya bakal pikirkan itu juga sih. Dan bakal saya lakukan juga. Cuman tergantung untuk saat ini saya lebih fokus untuk dimsum ini dulu aja.
Oke. Ada nggak sih rencana inovasi baru gitu, misalnya kayak menu baru dengan cita rasa lokal mungkin Bang? Nah, alhamdulillah banget Jri. Pas sekali kamu saat ini kemari Jri. Nah, ini ada Jri, terobosan baru kita, gebrakan baru kita Jri. Ini dia dimsum kari Jri. Dimsum kari, ya kita tahu sendiri ya, kari itu memang bukan dari Indonesia, tapi dari India. Tapi di Indonesia kari juga terkenal, ya kan? Nah, jadi ini aku coba, mungkin di tempat lain ada, ya kan? Tapi aku rasa di sini baru aku yang buat dimsum kari ini. Boleh dicoba nggak nih? Boleh. Coba. Gimana Jri rasanya Jri? Dimsum kari ini Jri. Enak sih, kaget ya. Dia selain dagingnya yang terasa ya, karinya tuh juga nendang gitu. Medok Rempah-rempahnya terasa gitu. Medok ya. Nah, karena memang itu Jri tujuan kita Jri, buat ham dimsum dengan dicampur dengan kari tadi Jri. Agar cita rasa kari tadi nih nggak dominan untuk rasa dimsum doang. Jadi dibilang dimsum kari, rasa juga karinya. Nah, ini tadi Jri, selain dari dimsum kari, ada juga bestseller lainnya ya. Inilah bestseller tadi yang aku sebutkan tadi. Dimsum ayam, lumpia kulit tahu, dan ada juga spring roll. Nah, kalau spring roll ini sih tempat orang banyak namanya sih, seperti lumpia getong, lumpia ayam. Tapi tempat aku mau buat spring roll namanya, agar beda dari yang lain. Aku coba lagi boleh ya Bang ya? Boleh. Penasaran nih. Nah, gimana rasanya Jri? Dia crispy di luar tapi lembut di dalam ya Bang ya? Oh, masih juicy dalamnya ya. Iya. Mantap deh ya. Unik sih. Nah, kalau ada orang nih Bang untuk memulai bisnis kecil-kecil, nah kira-kira tips dari Abang apa ini? Kalau tips dari Abang sih sederhana sih. Kita balik lagi kayak pertanyaan awal tadi aja. Kita lebih pahami dulu pangsa pasarnya. Apalagi kita bukan orang kaya Jri. Iya. Yang memang ibarat punya modal pas-pasan, nggak banyak. Kalau gagal nggak bisa nyoba lagi. Iya sih. Cuma modal keberanian aja nggak cukup Jri. Kita harus punya uang. Minimal kita bisa memanfaatkan media online. Nggak harus punya gerai. Nah, itu aja sih tipsnya. Pahami dulu aja pangsa pasarnya. Jangan gini, lihat temen sukses sedikit, langsung mau deh ikut-ikutan sama dia kayak dia. Ambillah harga yang lebih murah, jangan. Lebih bagus kita belajar sama dia. Belajar dulu kita sama dia. Bagaimana? Bang, coba Bang ajarin aku Bang, kayak mana biar bisa bisnis kayak Abang. Kalau memang kamu mau belajar, udah oke, belajar, kita ajarin, nggak apa-apa. Intinya itu tadi, pangsa pasar dan belajar. Oke, gitu ya Bang ya. Oke, nah yang terakhir nih Bang ya, apa sih harapan Abang ke depannya untuk bisnis Abang ini? Wah, kalau nanya harapan ya Jri, harapan jelas banyak sih Jri. Apalagi memang ibaratnya Abang hasil uang cuma dari sini gitu. Pasti banyak harapan yang Abang letak di sini semua. Tapi lebih dominan untuk gerai sendiri ya. Untuk gerai sendiri harapannya sih bisa ada di mana-mana, itu udah termasuk, udah pasti. Udah pasti kita pengen punya cabang di mana-mana. Tapi Abang lebih suka sih lebih berkembang aja. Nggak harus di mana-mana, tapi di sini aja. Tapi orang banyak tahu gitu. Itu sih harapan Abang. Lebih dominan harapan Abang banyak orang di mana-mana tahu Alka Dimsum. Itu aja. Walaupun Alka Dimsum nggak di mana-mana, tapi orang di mana-mana pada tahu Alka Dimsum. Oke, gitu ya Bang ya. Oke Bang, terima kasih untuk waktunya ya Bang, udah ngeluangin waktunya untuk ngobrol-ngobrol, untuk berbagi cerita. Aman. Oke, terima kasih banyak ya Bang Ali. Oke, sama-sama Jri. Dari dapur kecil di Desa Dewi Sri, Alka Dimsum telah menjadi bukti bahwa dengan tekad dan kreativitas dari anak muda untuk apa yang dilakukan, mimpi bisa menjadi kenyataan. Cerita Alka Dimsum ini ngajarin kita kalau usaha kecil yang dilakuin dengan tulus itu bisa berarti besar. Dari dapur sederhana, mereka bikin makanan yang nyambung ke hati banyak orang.